Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat obrolan guru. Kita sekarang kedatangan tamu kita, atau enggak tahu ini kedatangan tamu atau saya yang mendatangi Pak Arif ya. Ini adalah kantornya Pak Arif Wahyu. Ini Pak Arif Wahyu ini adalah kurikulum saya. Jadi kurikulum SMK Negeri 1 Bangil. Selamat pagi Pak Arif ya. Tapi saya kesini nih Pak Arif enggak membicarakan tentang kurikulum, walaupun jenengan kurikulum ya kan. Siap. Nah, saya akan membicarakan tentang Pak Arif Wahyu ini. Selain menjadi kurikulum, banyak jabatannya. Salah satunya masih ketua LSP yang cukup mantap sehingga sering datang ke Jakarta gitu ya. Kapan hari nanti kita akan bicara tentang LSP. Siap. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang guru penggerak Pak Arif. Oh, guru penggerak. Ya, betulan ini Pak Arif Wahyu ini juga lagi diklat ya. Lolos kemarin, lolos seleksi dan sekarang masih lagi diklat guru penggerak. Ya, Oke. Angkatan 7, Pak. Angkatan 7, angkatan berarti bareng sama Pak Budi ya, Pak angkatan Budi, 7 ya. Satu angkatan. Satu angkatan. Betul, Nah, ini sahabat obrolan guru, kita akan mengorek-orek tentang apa asiknya menjadi guru penggerak khususnya saat diklat. Nah, kayak gitu ya. Pak Arif sebelumnya bisa cerita nggak kira-kira kenapa Pak Arif tertarik ikut guru penggerak? Oke. Ini Pak, Ya, ini yang asiknya oke. ini, Ya, yang ya. asiknya. Sebenarnya itu kan awal guru penggerak saya pikir, ini kayak program-program apa sih gitu kan. Dulu kan Mungkin kita sudah sering ya. iya, program-program nanti Program, apa oh, gitu ya. ya, Nggak tahu dari- ini oke. kayak kan itu juga Pak Menteri juga baru ya, ide-ide bergulir. Apa sih ini? Tapi setelah mungkin Pak Aris kita ingat waktu ada komite pembelajar Pak. Ada Komite belajar ya. ada Merdeka Belajar. Ya, kita kebetulan bareng ya. Bareng di komite belajar ya. Itu ya. ada salah satu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Nah, kemudian ini saya lihat browsing nih, apa sih belajar ini? Oh, asik. Ternyata itu belajar tentang salah satunya kita itu punya istilahnya aset besar, pahlawan besar ya, Ki Hajar Dewantara itu menelurkan sebuah gagasan-gagasan terkait dengan Merdeka Belajar. Tentang pendidikan yang luar biasa. Betul ya. Pak. Benar-benar dia menyelami Indonesia itu gimana sih? Karakter belajar Indonesia itu gimana? Belajar orang Indonesia gimana ya? Betul Pak, itu. Betul. Jadi sebentar, berarti waktu kita gabung di komite pembelajar SMK Bangil itu belum ya Pak Arif Wahyu belum ya? Masih belum sama sekali. Daftar, belum daftar, ini, gitu. belum tertarik Belum mungkin tertarik, gitu ya. gitu. Oke. Ya baik, setelah digabung komite pembelajar terus banyak wacana-wacana baru yang tidak biasa kita pikirkan ya kan? Out of the box istilahnya. Out of the box ya. Baru mulai tertarik. ada gitu. Mungkin Pak kan pernah itu ya Merdeka Belajar, artinya ada yang ini ya, anak itu kenapa sih harus dijadikan sama waktu itu Pak ngomong, kenapa dong dia lo punya kemampuan sendiri, kenapa harus dipaksa ini? Kenapa harus dipaksa? Kenapa harus dikotai? Kenapa kita harus istilahnya dikte ya, memaksakan seperti ini. Seperti saya ngajarnya ini, misalnya ini kan gitu. Kenapa? Anaknya bisa pintar ini kok harus paksa ini gitu. Soalnya pintar ke game, kenapa nggak gamenya ini? Betul, kenapa nggak motivasi atau potensi gamenya yang dikembangkan ya. Itu Pak, yang mulai tertariknya. Iya ya, kenapa itu muncul pada saat kita di komite pembelajar di Merdeka Belajar itu. Nah, saat itu ternyata di guru penggerak ada materi itu Pak Aris. Jadi terkait dengan memaksimalkan potensi dirinya, kemudian jadi anak benar-benar dimerdekakan gitu ya. Iya, dimerdekakan. Artinya satu yang saya waktu itu kan ada satu link itu di YouTube itu adalah tentang ngaji Ki Hajar Dewantara Pak. Jadi dia membahas tentang filosofinya Ki Hajar Dewantara. Salah satunya itu adalah di Pancadharma itu adalah asas kemerdekaan. Iya, jadi intinya kan bagaimana itu anak itu merdeka, bahagia dan selamat kan itu ya. Selamat itu. Kalau dia misalnya tidak merasa nyaman di sekolah, terpaksa itu buat apa? Terintimidasi ya. Kalau seandainya pinter pun tidak sempurna pinterannya. Benar, tidak bisa mekarnya dengan sempurna ya. Ikut dengan kita, padahal belum tentu dia misalnya bisa, katakan bisa, saya bisa ini Pak, bisa. Tapi secara misalnya kalau keluar
apakah kemampuan yang diajarkan bisa dipakai untuk dia hidup dan itu. Betul. Nah, sekarang ini artinya kan gini Pak Arif Wahyu, ini ada hal baru ya, yang biasanya Pak Arif Wahyu itu ngajar begitu ya. Sekarang Pak Arif Wahyu, oh ini ternyata kalau kita ngajar itu nggak pas kalau kita hanya dikte saja. Betul, nah, Pak. Nah, terus asiknya di mana? Asiknya tuh gini Pak, selain itu Pak, pertama itu kalau guru penggerak datang itu ada kayak ya filosofi atau gimana. Pertama itu adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ini ada 3, tergerak, bergerak. Kalau kita tidak tergerak dari awal, misalnya ada yang baru mau melawan sebuah tergerak dari diri sendiri, itu nggak akan bisa Pak. Nah, gitu artinya nggak akan bisa. Jadi ngomong, guru penggerak itu apa gini, itu kan ini nanti biar jadi kepala sekolah, sosokan gini-gini, kan gitu kan. Kan, kalau kita nggak ada intinya itu dari dalam, itu ada suatu hal yang baru dan ingin mencoba itu. Betul, Pak. Dan ternyata ini bagian dari pembenaran yang selama ini dicari Pak Arif. Yang mulai sebelum jadi komite kita sering diskusi ya kan. Terus di komite pembelajar ada ini ya. Ini yang pas ini. Nah, terus sekarang diperdalam ternyata di diklat ya, diklat guru penggerak itu semuanya itu muncul gitu ya. Betul, Pak. Oke. Itu ini Pak Aris. Waktu itu kan pernah saya cerita ke jenengan waktu kita, kenapa sih ini kan punya standar ya dari industri ya. Kenapa kok nggak masuk di pelajarannya? Iya, betul. Kan itu sebelumnya kan sebelumnya Pak ya, sebelumnya nggak bisa karena gini ada tuntutan dari pusat seperti ini loh. Kan gitu. Sama IKD waktu itu ya. Terus jenengan waktu protes kan itu. Betul. Nggak bisa, sudah serahkan. Ini kan kebutuhan di sini pakai itu yang itu. Betul. Nah, kita nggak bisa bergerak dari KIKD waktu itu. Dan tidak hanya siswa yang terbelenggu, dengan selaku guru juga merasa terbelenggu kan ya. Ini kan sudah nggak bisa dipakai ini. Itu kan. Berarti ternyata di pendidikan di guru penggerak itu belajar bagaimana memerdekakan cara mengajar, sehingga hasil pengajaran kita memerdekakan siswa gitu. Dan itu menyenangkan Pak ya. Pasti. Nah, itu satu. Terus nyambung Pak bisa ini. Ketika kita maksudnya kan mengembangkan potensi Pak. Ada satu yang pernah kita belajar di komite Pak tentang coaching Pak. Coaching, metode coaching Pak. Antara coach dan kuci. Itu kan apa sih kok kita ngomong-ngomong kan gitu. Tetapi dari itu adalah menggali potensi siswa, ya memaksimalkan potensi siswa. Bisa apa sih? Ini ayo kita sampaikan. Nah, kita fasilitatornya Pak. Nah, di situ Pak ini diajarkan Pak. Tapi kayaknya dari cerita Pak Arif yang semangat ini rekan, itu kayaknya gini. Pak Arif ini benar-benar menikmati satu hal perubahan. Jadi intinya guru penggerak menggerakkan dan ada dalam diri yang bisa bergerak, moving ya. Itu karena memang ada satu perubahan ya kan. Nah, Bapak Ibu kayaknya tadi kita membahas tentang coach ya. Itu memang sangat berbeda Pak Arif ya dengan metode kita ngajar. Karena subjeknya itu di siswa Pak. Karena kita membicarakan asiknya guru penggerak ya kan. Asiknya apa sih coach itu Pak? Coach itu gini Pak, jadi selama ini kalau kita di kelas itu kan kita itu sebagai subjek utama biasanya Pak ya. Jadi apa yang kita tahu kita ajarkan center kita. Terus kamu bisa ini gini ngajar gini gitu ya. Minimal standarnya seperti saya. Kalau saya sebagai guru. Minimal saya. Kalau ada potensi tinggikan gitu. Tetapi kalau kita coach atau fasilitator, nah kita itu mau belajar apa ini? Jangan berarti menekankan di dua ya. Metode pengajarannya sekarang pakai coach dan fasilitator ya. Itu. Fasilitator. Jadi ada dua rekan-rekan, coach dan fasilitator. Kita tadi masuk di coachnya. Gimana Pak? Kalau coach itu kita gimana? Ganti. Kita kalau coach itu memang dengan ini memang karena di SMK Pak. Saya nggak bisa membayangkan kalau coach itu di SD. Beda ya kita di SMK. Mungkin beda. Jadi beda ya. Jadi coach itu kita diskusi dengan siswa. Jadi kita ada sebuah gambaran materi ini, ya kita diskusikan dengan siswa. Diskusi ya. Aktif berarti aktif, kita hanya bertanya. Ya maksudnya kita tanya goalnya itu apa, gitu, apa yang akan dicapai, terus kamu bisa ini targetnya apa, gitu. Kira-kira kalau kesulitan mau kemana, apa, sehingga dia itu sudah bisa membayangkan langkah-langkahnya mau kemana. Ketika Pak saya stuck buntu, oke, mari kita buka. Sebentar. Anak SMK bisa ya Pak ya di seperti itu. Kalau dulu itu kan kalau dulu kan biasanya kita mainnya di job sheet kan ya. Job sheet. Bahwa ini langkah-langkah sudah ditentukan dan lain sebagainya. Tapi sekarang di coach gitu mau ya buka
Jobseed itu adalah salah satu medianya Pak. Jadi satu medianya. Sehingga dia bisa mengikuti langkah itu, tetapi juga bisa mengambil literasi dari yang lain. Gitu. Jadi pengembangannya tadi yang dengan diskusi betul. Ya. Oke, menarik sekali. Ya. Jadi rekan, ini sayangnya kita terbatas supaya fokus di pembicaraan. Jadi nanti kita akan gali lebih dalam apa itu coach di Merdeka Belajar. Pak Arief sudah mencoba untuk menerapkan di siswanya. Ya. Tapi sekarang ini kayaknya banyak hal yang menarik, yang menyenangkan. Tadi itu adalah misalnya ada perubahan bagaimana siswa tidak dikungkung dengan patokan sang guru, boleh bebas mengeksplorasi dirinya. Yang kedua adalah beberapa hal metode pengajaran yang baru. Salah satu menjadi fasilitator, itu ternyata menyenangkan. Ya mungkin nanti kita akan gali lebih dalam. Menyenangkan fasilitator itu gimana? Kalau saya mungkin atau ada beberapa teman-teman yang masih belum merasakan senangnya menjadi fasilitator, itu nanti kita akan gali lebih dalam, termasuk coach. Gimana sih caranya meng-coach yang baik? Tapi menurut Pak Arief ini menyenangkan loh ya, itu adalah hal yang baru. Nah, mungkin ada sementara kalau yang coach itu Pak, kita itu pengalaman saya hanya beberapa kali mungkin Pak, maksudnya beberapa kali itu dari siswa itu malah jadi liar. Artinya mereka punya ide liar, kemampuan itu mereka yang artinya kita tuh nggak tahu. Nggak terbayangkan. Iya Pak, saya ada ini Pak. Itu dibuka sedikit tentang bagaimana membuat menyenangkan mengajar. Karena ada hal-hal baru, salah satunya ide liar dari anak-anak yang tidak dibayangkan oleh kita. Untuk sementara mungkin itu dulu Pak Arief ya. Terima kasih. Jadi intinya kita kalau mau belajar ilmu-ilmu yang ada di guru penggerak, ternyata banyak hal baru yang mengasihkan. Sehingga silakan rekan-rekan untuk sharing dan gabung dengan guru penggerak. Daftarlah segera ya. Nah, kalau mau tanya-tanya silakan bisa melalui Pak Arief Wahyu dan teman-teman yang lain yang sudah menjadi guru penggerak. Terima kasih, saya cukupkan dulu. Ya, kita akhiri untuk obrolan guru kali ini bersama Pak Arief. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, oke.